Selamat datang di dunia yang paling menakjubkan di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme. Tubuh kita tuh kayak pabrik yang bekerja non-stop. Mengubah makanan jadi energi, memecah semua zat-zat yang tidak dibutuhkan, dan membangun molekul-molekul yang dibutuhkan. Inilah keajaiban metabolisme yang terjadi di setiap sel tubuh kita. Mari kita lihat bagaimana sel-sel tubuh kita melakukan sulap biokimia yang spektakuler dan terorganisir. Kita bakalan bahas semuanya bab metabolisme. Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah Biologi TV, calon pembelajaran sains terlengkap dan gratis di Indonesia. Tapi buat wujudin itu, gue butuh bantuan dari kalian para donatur jempol. Bantu subscribe channel ini, like setiap video yang udah kalian tonton, dan tinggalin jejak berupa komen apapun walaupun cuma absen. Tapi yang paling gue suka, komen pertanyaan. Dengan begitu channel ini bakalan disebarluaskan di banyak orang, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka calon-calon orang sukses, dan kalian bakalan dapatin amal jariahnya juga guys. Thank you untuk para donatur, pantesan kalian kaya, karena untuk donasi jempol aja yang ringan banget, kalian sangat mampu. Kalau begitu, mari kita masuk ke materinya. Kenapa sih kita bisa bergerak, berpikir, dan juga bernafas? Atau kenapa sih makanan yang kita makan bisa menghasilkan energi? Jawabannya ada pada suatu yang sangat menakjubkan yang terjadi di dalam tubuh kita setiap detik. Namanya metabolisme. Bayangkan, tubuh kita tuh seperti sebuah kota yang gak pernah tidur. Di kota ini ada ribuan pabrik kecil yang bekerja 24 jam non-stop. Ada yang membangun gedung baru, ada yang merombak gedung lama, ada yang menghasilkan listrik, ada yang mendaur ulang sampah. Nah, itulah gambaran sederhana dari metabolisme. Kumpulan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh kita. Secara definitif, metabolisme adalah keseluruhan proses biokimia yang terjadi di dalam organisme hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini melibatkan transformasi energi dan materi untuk pertumbuhan, reproduksi, mempertahankan struktur, dan merespon lingkungan. Nah, metabolisme inilah yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Sekarang, kita perlu tahu bahwa metabolisme ini nggak bekerja sembarangan. Ia terbagi menjadi dua jalur besar utama yang saling berlawanan tapi bekerja sama. Kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah anabolisme. Anabolisme adalah proses pembangunan atau sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana. Bayangin, anabolisme ini itu kayak tukang bangunan yang menyusun batu bata menjadi rumah. Jenis reaksi anabolisme meliputi sintesis protein dari asam amino, pembentukan lemak dari asam lemak dan gliserol, serta sintesis karbohidrat kompleks dari glukosa sederhana. Tujuan akhir dari anabolisme adalah membangun struktur sel, memperbaiki jaringan yang rusak, dan menyimpan energi untuk keperluan masa depan. Di sisi lain, ada katabolisme. Kebalikannya dari anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Ibaratnya rumah yang dibongkar untuk mendapatkan kembali batu batanya. Jenis reaksi katabolisme mencakup pemecahan karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tujuan akhir dari metabolisme adalah melepaskan energi yang tersimpan di dalam molekul kompleks untuk dijadikan dalam aktivitas seluler atau untuk digunakan dalam aktivitas seluler. Nah, disinilah peran bintang utama dalam dunia metabolisme, ATP atau adenosin trifosfat. ATP ini adalah molekul pembawa energi universal dalam sel. Kalau metabolisme adalah kota, maka ATP ini adalah mata uang yang digunakan di kota itu. Setiap kali sel membutuhkan energi, mereka akan membayar dengan ATP. Struktur ATP ini terdiri dari adenosin yang terikat dengan 3 gugus fosfat. Ikatan antara gugus fosfat ini menyimpan energi tinggi. Ketika ATP dihidrolisis atau dipecah menjadi ADP, adenosin difosfat,
dan fosfat inorganik, energi yang tersimpan dilepaskan. Sebaliknya, pembuatan ATP dari ADP dan fosfat memerlukan energi input. Proses ini seperti mengisi ulang baterai. Fungsi ATP itu sangat beragam, mulai dari kontraksi otot, transport aktif melintasi membran sel, sintesis biomolekul, hingga proses-proses seluler lainnya. ATP benar-benar adalah bahan bakar kehidupan. Selain ATP, ada juga yang namanya molekul pembawa elektron. Ini tuh kayak kurir khusus yang menghantarkan elektron dari suatu tempat ke tempat lain dalam reaksi metabolisme. Molekul pembawa elektron utamanya adalah NAD+ dan FAD. Ketika mereka menerima elektron, mereka berubah menjadi NADH. Ya, jadi ketika NAD+ menerima elektron, maka mereka bakalan berubah menjadi NADH. Ketika FAD menerima elektron, maka berubah menjadi FADH2. Bentuk reduksi yang kaya energi. Konsep molekul pembawa elektron ini krusial karena mereka menjadi jembatan antara reaksi katabolisme yang melepaskan elektron dengan proses yang membutuhkan elektron untuk menghasilkan ATP. Tanpa mereka, energi dari makanan tidak bisa diubah nih, jadi bentuk yang bisa digunakan oleh sel kita. Yang menarik nih, anabolisme dan katabolisme nggak bekerja secara terpisah. Mereka saling terikat dalam sebuah jaringan metabolisme yang sangat kompleks dan teratur. Produk dari katabolisme menjadi bahan baku untuk anabolisme, sementara anabolisme membutuhkan energi dari hasil katabolisme. Nah, sekarang kita udah memahami dasar-dasar metabolisme. Tapi tunggu dulu, ada proses katabolisme yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Proses ini adalah cara tubuh kita mengubah gula sederhana menjadi energi yang langsung bisa digunakan. Gimana sih makanan yang kita konsumsi tadi bisa berubah menjadi energi untuk kita berpikir sekarang? Kita bakalan masuk ke dunia yang menakjubkan dari glikolisis dan perjalanan glukosa menjadi energi. Sekarang kita bakal masuk ke petualangan yang seru banget. Perjalanan glukosa dari molekul yang sederhana menjadi sebuah energi yang bisa kita pakai. Ini tuh kayak mengikuti perjalanan sebutir beras dari dapur sampai akhirnya jadi tenaga untuk kita berlari. Keren banget kan? Jadi, ketika kita berbicara tentang katabolisme glukosa dengan oksigen, kita sebenarnya sedang membahas respirasi aerob. Proses paling efisien yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Bayangkan, respirasi aerob ini seperti mesin pembangkit listrik paling canggih di dalam tubuh kita. Dan perjalanan ini dimulai dengan tahap pertama yang namanya glikolisis. Jadi respirasi aerob itu terdiri dari 3 tahap ya, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Glikolisis itu kayak gerbang masuk utama dalam dunia produksi energi. Konsep glikolisis sebenarnya sederhana, memecah satu molekul glukosa yang punya 6 atom karbon menjadi 2 molekul piruvat yang masing-masing punya 3 atom karbon. Prosesnya terjadi di sitoplasma sel. Jadi, tidak perlu masuk ke dalam organel khusus dulu. Yang menarik dari tahap glikolisis adalah ia terbagi menjadi 2 fase yang karakternya beda banget. Fase pertama namanya fase investasi ATP. Di sini kita harus modal dulu nih dengan mengeluarkan 2 ATP untuk mengaktifkan glukosa. Ibarat bisnis, kita harus keluar modal dulu sebelum untung. Glukosa yang sudah aktif ini kemudian dipecah dan diubah bentuknya melalui serangkaian reaksi enzimatis. Lalu masuk ke fase kedua glikolisis yang lebih menggembirakan nih. Fase panen ATP. Di fase ini, kita mulai merasakan keuntungannya. Dari 2 molekul yang terbentuk di fase pertama, kita berhasil menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Kalau dihitung-hitung, kita rugi 2 ATP di awal, tapi dapat 4 ATP. Jadi untung bersih 2 ATP, plus bonus 2 NADH, yang nanti
akan sangat berguna di tahap selanjutnya. Setelah glikolisis selesai, piruvat yang dihasilkan tidak langsung hilang gitu aja. Ia langsung masuk ke dalam mitokondria untuk melanjutkan perjalanannya. Dan disinilah terjadi proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Sebuah tahap transisi yang sangat penting. Dekarboksilasi oksidatif ini seperti pos pemeriksaan sebelum masuk ke area produksi utama. Prosesnya melibatkan 3 hal sekaligus. Pertama, dekarboksilasi. Pembuangan satu atom karbon dari piruvat dalam bentuk CO2. Kedua, oksidasi. Piruvat kehilangan elektron dan hidrogen. Ketiga, pengikatan oleh koenzim A. Sisa piruvat yang sudah dimodifikasi diikat oleh koenzim A membentuk asetil-CoA. Proses dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan asetil-CoA, CO2, dan NADH. Asetil-CoA inilah yang akan menjadi bahan bakar utama dalam tahap selanjutnya. Dan karbon dioksida yang dihasilkan, ya ini akan dibuang oleh tubuh dalam proses pernapasan, karena merupakan zat sisa dari respirasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar spektakuler, siklus asam sitrat, atau yang lebih dikenal sebagai siklus Krebs. Bayangin, siklus ini seperti pabrik daur ulang yang sangat efisien. Konsep siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi siklik yang terjadi di matriks mitokondria, di mana asetil-CoA dioksidasi secara bertahap untuk menghasilkan energi dalam bentuk sampingan. Tahapan siklus asam sitrat dimulai ketika asetil-CoA bertemu dengan oksaloasetat, membentuk asam sitrat. Nah, dari sinilah nama siklus asam sitrat berasal. Kemudian, asam sitrat mengalami serangkaian transformasi melalui ini, dan akhirnya kembali ke oksaloasetat. Seperti roda yang berputar terus-menerus. Siklus ini berputar 2 kali untuk setiap molekul glukosa. Tapi tunggu dulu, kalian mungkin bertanya-tanya, kok cuma dapat sedikit ATP langsung dari glikolisis dan siklus Krebs? NADH dan FADH2 ini yang banyak itu digunakan buat apa ya? Nah, disinilah letak keajaiban sebenarnya. NADH dan FADH2 ini kayak kupon berhadiah yang nilainya jauh lebih besar dari ATP biasa. Mereka bakalan ditukar dengan ATP dalam jumlah yang fantastis di tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya lah yang bakalan ngebuat kita terpukau. Sebuah proses yang terjadi di membran dalam mitokondria, di mana elektron-elektron dari NADH dan FADH2 bakalan melakukan perjalanan epik untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat banyak. Kita bakalan bahas di materi berikutnya. Di proses katabolisme sebelumnya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs, kita udah mendapatkan banyak NADH dan juga FADH2. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kupon berhadiah ini bisa ditukar menjadi ATP dalam jumlah yang sangat banyak. Selamat datang di final respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron dan chemiosmosis. Sebelum kita masuk ke prosesnya, ada satu hal penting yang perlu kita pahami dulu. Ada 2 cara sel menghasilkan ATP, dan keduanya punya karakteristik yang berbeda banget. Yang pertama adalah fosforilasi tingkat substrat. Ini yang udah kita lihat di glikolisis dan siklus Krebs, di mana ATP dibuat langsung dari reaksi kimia. Yang kedua adalah fosforilasi oksidatif. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, dan ini jauh lebih spektakuler. Perbedaan fosforilasi oksidatif dengan fosforilasi tingkat substrat itu seperti beda antara pembangkit listrik tenaga air dengan dinamo sepeda. Fosforilasi tingkat substrat menghasilkan ATP sedikit tapi langsung. Sementara fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP dalam jumlah besar melalui proses yang lebih kompleks, nggak langsung. Fosforilasi oksidatif terjadi dalam 2 tahap utama yang saling terikat. Tahap pertama adalah rantai transport elektron, dan tahap kedua adalah chemiosmosis. Keduanya terjadi di membran dalam mitokondria, yang strukturnya sangat unik untuk mendukung proses ini.
Yuk, kita mulai dengan rantai transport elektron. Bayangin, kayak jalur estafet, tapi yang dikirim bukan tongkat, melainkan elektron. Rantai transport elektron terdiri dari serangkaian kompleks protein yang tertanam di membran dalam mitokondria. Ada 4 kompleks utama, kompleks 1, 2, 3, dan 4. Plus, ada molekul mobile, yaitu coenzim Q dan sitokrom C. Sekarang, saatnya keajaiban terjadi. NADH dan FADH2 yang kita kumpulkan tadi akan menyerahkan elektronnya ke rantai ini. Jalur transport elektron NADH dimulai dari kompleks 1. NADH menyerahkan elektronnya ke kompleks 1, yang kemudian mentransfer elektron ke coenzim Q, lalu ke kompleks 3, kemudian ke sitokrom C, yang akhirnya ke kompleks 4. Setiap transfer elektron ini melepaskan energi yang digunakan untuk memompa proton dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Sementara itu, jalur transfer elektron FADH2 sedikit berbeda. FADH2 menyerahkan elektronnya langsung ke kompleks 2, melewati kompleks 1. Makanya, FADH2 menghasilkan ATP lebih sedikit dibandingkan NADH. Karena dia cuma melewati 1 stasiun pompa proton. Yang paling keren adalah penangkapan elektron oleh oksigen. Di ujung rantai di kompleks 4, elektron-elektron yang udah lelah setelah perjalanan panjang bakalan ditangkap oleh oksigen. Oksigen ini bertindak sebagai akseptor elektron terminal dan bersama dengan proton membentuk air. Inilah sebabnya kenapa kita butuh oksigen untuk hidup. Bukan untuk bernafas saja, tapi untuk menangkap elektron di ujung rantai ini. Nah, proses pemompaan proton tadi menciptakan gradien konsentrasi proton di kedua sisi membran dalam mitokondria. Ruang antara membran jadi penuh proton, sementara matriks mitokondria jadi kekurangan proton. Gradien ini seperti air ditahan di bendungan, punya energi potensial yang luar biasa. Dan disinilah tahapan kemiosmosis bekerja. Kemiosmosis adalah proses di mana gradien proton digunakan untuk menghasilkan ATP. Proton-proton yang terkumpul di ruang antar membran ingin kembali ke matriks, tapi mereka hanya bisa lewat satu jalan, melalui enzim ATP sintase. ATP sintase ini seperti turbin pembangkit listrik. Ketika proton mengalir melalui ATP sintase, energi dari aliran proton ini digunakan untuk menggabungkan ATP dengan fosfat inorganik, menghasilkan ATP. Proses ini sangat efisien dan menghasilkan sebagian besar ATP dalam respirasi aerob. Nah, sekarang kita hitung total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob, yaitu keseluruhan dari tahap pertama yaitu glikolisis sampai kemiosmosis ini. Ada 2 versi perhitungan yang perlu kita tahu. Perhitungan total ATP versi lama itu menggunakan asumsi bahwa setiap NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap FADH2 menghasilkan 2 ATP. Dengan perhitungan ini, total ATP dari satu glukosa adalah 38 ATP. Tapi, perhitungan total ATP versi baru lebih akurat karena mempertimbangkan efisiensi sebenarnya dari fosforilasi oksidatif. Setiap NADH menghasilkan sekitar 2,5 ATP dan setiap FADH2 menghasilkan sekitar 1,5 ATP. Dengan perhitungan yang lebih realistis, total ATP dari satu glukosa adalah sekitar 30-32 ATP. Angka ini tetap fantastis kalau kita pikir-pikir. Dari satu molekul glukosa kecil, tubuh kita bisa menghasilkan puluhan molekul ATP. Yang bikin proses ini makin menakjubkan adalah koordinasinya yang sempurna. Glikolisis di sitoplasma, siklus Krebs di matriks mitokondria, rantai transport elektron di membran dalam mitokondria, semuanya bekerja kayak orkestra yang harmonis. Tapi, hidup itu gak selalu ideal, bukan? Gimana kalau lingkungan gak mendukung respirasi aerob? Apakah sel-sel makhluk hidup yang ada dalam posisi itu bakalan langsung menyerah? Tentu aja enggak.
sel-sel makhluk hidup punya alternatifnya. Punya alternatif untuk menghasilkan energi bahkan dalam kondisi yang menantang, seperti tidak ada oksigen. Ini bakalan dibahas di materi anaerob dan juga fermentasi di materi berikutnya. Oh iya, gue punya catatan rangkuman tebal, lengkap semua bab sains buat ngebantu kalian belajar persiapan ujian besok. Terutama kalian penganut SKS, sistem kebut semalam. Gaya penulisannya nggak bertele-tele, langsung to the point, ke daging yang sering muncul di ujian. By the way, ini juga adalah silabus materi-materi pembelajaran yang ada di channel gue. Jadi kalau video gue belum lengkap, lo bisa tahu lebih awal spoiler materi yang belum gue bikin videonya. Yang butuh, cek aja di deskripsi ya. Sekarang kita masuk ke dunia alternatif yang sangat menarik. Dunia di mana sel-sel bisa tetap hidup dan menghasilkan energi walaupun tanpa oksigen. Ini tuh kayak superhero yang punya kekuatan cadangan ketika kekuatan utama nggak bisa digunakan. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu perbedaan konsep respirasi anaerob dan fermentasi. Karena kedua proses ini sering dikira sama, padahal sebenarnya beda. Kalau respirasi aerob yang udah kita bahas di materi sebelumnya, itu menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron finalnya. Maka, dalam kondisi tanpa oksigen, sel punya dua strategi berbeda. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme molekul organik yang masih menggunakan rantai transport elektron, tapi akseptor elektron finalnya itu bukan oksigen, melainkan molekul anorganik lain seperti nitrat, sulfat, dan juga karbonat. Ini tuh bisa diibaratkan kayak menggunakan mesin yang sama, tapi dengan bahan bakar yang berbeda. Definisi respirasi anaerob sendiri itu secara lebih detail adalah proses produksi ATP melalui transport elektron dengan menggunakan akseptor elektron anorganik selain oksigen. Karakteristik respirasi anaerob yang paling menonjol adalah prosesnya masih melibatkan rantai transport elektron lengkap, masih menggunakan siklus Krebs, dan masih menghasilkan ATP dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun tidak sebanyak respirasi aerob. Mekanisme respirasi anaerob pada dasarnya sama kayak respirasi aerob. Hanya akseptor elektron finalnya aja yang beda, cuma ini yang beda. Misalnya, beberapa bakteri menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron dan menghasilkan nitrogen atau amonia. Yang lain, ada yang menggunakan sulfat dan menghasilkan hidrogen sulfida. Makanya, ada bau telur busuk di rawa-rawa. Organisme pelaku respirasi anaerob ini sangat beragam dan hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Ada bakteri dasar laut yang menggunakan sulfat, bakteri di dalam tanah yang menggunakan nitrat, bahkan ada yang hidup di usus kita dan menggunakan berbagai senyawa organik sebagai akseptor elektronnya. Sekarang kita beralih ke strategi yang kedua, yaitu fermentasi. Fermentasi ini beda banget konsepnya dengan respirasi anaerob. Definisi fermentasi adalah proses katabolisme yang tidak menggunakan rantai transport elektron sama sekali. Fermentasi hanya mengandalkan glikolisis untuk menghasilkan ATP dan menggunakan molekul organik sebagai akseptor elektron untuk meregenerasi NAD+. Karakteristik fermentasi yang paling khas adalah proses yang sangat sederhana dibandingkan respirasi. Hanya terjadi di sitoplasma yang menghasilkan ATP jauh lebih sedikit. Tapi kelebihannya, fermentasi bisa terjadi sangat cepat dan tidak memerlukan struktur seluler yang kompleks. Jenis-jenis fermentasi yang paling terkenal ada dua, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol itu yang membuat roti mengembang dan anggul menjadi beralkohol. Tahapan fermentasi alkohol dimulai dari glikolisis yang menghasilkan piruvat. Kemudian piruvat didekarboksilasi menjadi asetaldehid dan CO2. Dan akhirnya asetaldehid direduksi menjadi etanol oleh NADH. Organisme pelaku fermentasi alkohol yang paling terkenal adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang digunakan untuk membuat roti, bir, dan wine.
Mereka ini benar-benar organisme ajaib yang udah membantu peradaban manusia ribuan tahun. Sementara itu, fermentasi asam laktat punya tahapan yang lebih sederhana. Pirupat dari glikolisis langsung direduksi menjadi asam laktat oleh NADH. Gak ada CO2 yang dihasilkan. Dan produk akhirnya adalah asam laktat yang memberikan rasa asam khas. Organisme fermentasi asam laktat termasuk Lactobacillus yang digunakan untuk pembuatan yogurt, keju, kimchi, dan makanan fermentasi lainnya. Yang menarik nih, otot kita sendiri juga melakukan fermentasi asam laktat saat kekurangan oksigen. Makanya, otot terasa panas dan terbakar ketika olahraga intensif. Perbedaan mendasar antara respirasi aerob, respirasi anaerob, dan fermentasi terletak pada efisiensi energi. Respirasi aerob paling efisien dengan 30-32 ATP per glukosa. Respirasi anaerob menghasilkan ATP lebih sedikit karena akseptor elektronnya kurang efisien. Sementara fermentasi hanya menghasilkan 2 ATP per glukosa karena hanya mengandalkan glikolisis. Meskipun begitu, jangan salah sangka kalau fermentasi itu inferior. Dalam kondisi tertentu, fermentasi justru lebih menguntungkan karena prosesnya cepat dan tidak memerlukan infrastruktur seluler yang rumit. Makanya, banyak mikroorganisme memilih fermentasi sebagai strategi hidup utama mereka. Yang paling menakjubkan adalah fleksibilitas makhluk hidup. Banyak organisme yang beralih antara respirasi aerob dan fermentasi tergantung ketersediaan oksigen. Bahkan sel-sel kita sendiri bisa melakukan ini. Tapi sebenarnya glukosa bukan satu-satunya sumber energi di dalam tubuh kita. Kita punya protein, lemak, dan karbohidrat kompleks lainnya. Terus gimana sih tubuh kita mengolah bahan bakar yang berbeda-beda ini? Ternyata ada sistem manajemen energi yang sangat canggih untuk mengolah energi-energi ini, yang mengolah semua jenis molekul untuk digunakan secara optimal. Kita bakalan bahas di materi katabolisme makronutrien. Kita bakalan masuk ke topik yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tubuh kita mengolah semua jenis makanan yang berbeda-beda untuk menghasilkan energi. Kita pasti pernah dengar kalau makanan itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, ternyata tubuh kita punya sistem manajemen energi yang sangat canggih untuk mengolah 3 bahan bakar ini. Yuk, kita mulai dengan katabolisme karbohidrat. Sebenarnya, proses yang udah kita bahas di materi sebelumnya, glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron, itu adalah contoh klasik dari katabolisme karbohidrat, khususnya glukosa. Tapi, tahapan umum respirasi seluler ini gak hanya berlaku untuk glukosa aja. Jenis karbohidrat yang bisa diolah tubuh itu beragam banget. Ada yang sederhana seperti glukosa, fruktosa, atau galaktosa. Ada juga yang kompleks seperti pati, glikogen, dan selulosa. Yang menarik, semua jenis karbohidrat ini pada akhirnya akan dikonversi menjadi glukosa atau molekul yang bisa masuk ke jalur glikolisis. Jadi, mau kalian makan nasi, roti, atau buah-buahan, semuanya akan berakhir di jalur yang sama. Sekarang, kita beralih ke katabolisme lemak. Lemak itu kayak tangki bahan bakar premium di dalam tubuh kita. 1 gram lemak bisa menghasilkan energi 2 kali lipat dibandingkan karbohidrat atau protein. Makanya, tubuh kita lebih suka menyimpan energi dalam bentuk lemak. Proses katabolisme lemak itu dimulai dengan pemecahan gliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol bisa langsung masuk ke jalur glikolisis. Sementara asam lemak mengalami proses yang namanya beta oksidasi. Beta oksidasi ini terjadi di mitokondria, di mana asam lemak dipotong-potong menjadi unit-unit asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang kemudian masuk ke siklus Krebs. Seperti yang udah kita bahas di materi sebelumnya.
Yang bikin katabolisme lemak istimewa adalah efisiensinya. Satu molekul asam lemak bisa menghasilkan puluhan molekul asetil-CoA, yang berarti puluhan putaran siklus Krebs. Makanya, lemak adalah sumber energi yang sangat powerful dan tahan lama. Lalu, ada katabolisme protein. Protein sebenarnya bukan sumber energi utama tubuh. Lebih tepatnya, protein adalah bahan bangunan tubuh. Tapi, dalam kondisi darurat atau ketika karbohidrat dan lemak tidak tersedia, protein bisa dijadikan sumber energi juga. Katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein menjadi asam amino. Kemudian, asam amino mengalami deaminasi, pembuangan gugus amino. Gugus amino ini diubah menjadi amonia, yang kemudian dikonversi menjadi urea di hati dan dibuang melalui urin. Sementara itu, kerangka karbon dari asam amino bisa dikonversi menjadi berbagai molekul seperti pirufat, asetil-CoA, atau molekul intermediate siklus Krebs. Nah, inilah yang membuat mekanisme sederhana katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein begitu elegan. Meskipun mereka berasal dari jalur yang berbeda, pada akhirnya semuanya bertemu di titik-titik konvergensi yang sama, baik itu glikolisis, siklus Krebs, atau rantai transport elektron. Keterkaitan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dengan penyediaan energi tubuh ini seperti sistem distribusi energi yang sangat fleksibel. Tubuh kita bisa dengan mudah beralih dari satu sumber energi ke sumber energi lainnya, tergantung kebutuhan dan ketersediaan. Seperti saat berpuasa, tubuh beralih dari karbohidrat ke lemak. Terus saat olahraga intensif jangka panjang, protein ikut berkontribusi sebagai sumber energi. Yang gak kalah keren adalah koordinasi dan regulasi dari semua proses ini. Tubuh kita tahu kapan harus menggunakan karbohidrat, kapan harus membakar lemak, dan kapan harus menggunakan protein. Semua ini diatur oleh hormon dan enzim yang bekerja seperti sistem kontrol otomatis yang sangat pintar. Bayangin betapa kompleksnya sistem ini. Dari sarapan nasi gudeg yang kita makan tadi pagi, karbohidratnya masuk ke jalur glikolisis. Lemak dari santan masuk ke beta oksidasi. Protein dari ayam bisa jadi cadangan energi atau digunakan untuk membangun otot. Semuanya terkoordinasi dengan sempurna dalam sebuah simfoni metabolisme yang nggak pernah berhenti. Tapi tunggu dulu, kita baru membahas satu sisi metabolisme, yaitu katabolisme atau pemecahan. Gimana sih dengan sisi yang satunya lagi? Bagaimana dengan proses pembangunan dan sintesis? Di dunia metabolisme ada proses pembangunan yang nggak kalah keren. Proses di mana makhluk hidup bisa menciptakan makanannya sendiri. Bahkan dari bahan-bahan yang sederhana. Kita bakalan bahas anabolisme di materi berikutnya. Setelah kita mempelajari proses katabolisme dengan pembongkaran dan pelepasan energinya, saatnya kita membahas kebalikannya, yaitu anabolisme, proses pembangunan. Dunia anabolisme yang penuh dengan pembangunan dan kreativitas. Kalau katabolisme itu seperti menghancurkan Lego untuk mendapatkan balok-baloknya, maka anabolisme adalah proses membangun istana megah dari balok-balok sederhana itu. Karakteristik anabolisme yang paling mencolok adalah sifatnya yang membangun dan mensintesis. Anabolisme memerlukan energi untuk membangun molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang lebih berguna. Proses ini kayak arsitek yang merancang dan membangun gedung pencakar langit dari bahan-bahan dasar. Energi yang dibutuhkan ini sebagian besar berasal dari ATP yang dihasilkan oleh katabolisme. Inilah contoh nyata bagaimana anabolisme dan katabolisme saling melengkapi. Nah, dalam dunia anabolisme, ada satu proses yang benar-benar game changer bagi kehidupan di bumi. Namanya asimilasi karbon. Karakteristik asimilasi karbon adalah kemampuan organisme untuk mengambil karbon anorganik dari lingkungan dan mengubahnya menjadi senyawa organik yang berguna.
Ini tuh kayak proses ajaib yang mengubah udara menjadi makanan. Ternyata, jenis asimilasi karbon ada dua macam, dan keduanya itu punya cara kerja yang unik banget. Yang pertama adalah kemosintesis, dan yang kedua adalah fotosintesis. Keduanya itu sama-sama menciptakan makanan dari bahan mentah, tapi sumber energinya berbeda total. Kita mulai dengan kemosintesis dulu. Proses ini mungkin masih asing di telinga kalian, tapi sebenarnya sangat penting. Kemosintesis adalah proses pembuatan senyawa organik menggunakan energi kimia dari oksidasi senyawa anorganik. Bayangin, ada organisme yang bisa makan belerang, amonia, atau bahkan besi, dan mengubahnya menjadi energi untuk membuat makanan mereka sendiri. Kerennya lagi, proses ini tidak membutuhkan cahaya sama sekali. Cara bakteri melakukan kemosintesis itu sangat beragam tergantung jenis bakterinya. Ada bakteri yang mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfur. Ada yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Ada juga yang mengoksidasi senyawa besi. Energi yang dilepaskan dari reaksi oksidasi ini kemudian digunakan untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Bakteri kemosintesis ini hidup di tempat-tempat yang ekstrim, seperti ventilasi hidrotermal di dasar laut, mata air belerang panas, atau bahkan di dalam tanah yang kaya mineral. Tapi nih, proses asimilasi karbon yang paling familiar dan paling penting bagi kehidupan kita adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan glukosa dari karbon dioksida dan air menggunakan energi cahaya matahari. Ini benar-benar proses yang ajaib banget, mengubah cahaya menjadi makanan. Lokasi fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi di daun, khususnya di sel-sel mesofil yang kaya akan kloroflas. Kloroflas inilah yang menjadi pabrik fotosintesis. Di dalam kloroflas ada struktur berlapis-lapis yang namanya tilakoid. Dan disitulah reaksi-reaksi fotosintesis terjadi. Lokasi fotosintesis ini sangat strategis karena daun posisinya paling optimal untuk menangkap cahaya matahari. Fotosintesis terbagi menjadi tahapan fotosintesis yang sangat terorganisir. Pertama, reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid dan reaksi gelap atau siklus Kelvin yang terjadi di stroma kloroplas. Reaksi terang bertugas menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Sementara reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Yang menarik dari fotosintesis adalah dia benar-benar kebalikan dari respirasi seluler. Kalau respirasi seluler memecah glukosa dan menghasilkan karbon dioksida serta air, fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk membuat glukosa. Kalau respirasi seluler mengkonsumsi oksigen, fotosintesis menghasilkan oksigen. Ini kayak dua proses yang saling melengkapi dan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Fotosintesis juga punya persamaan yang sangat elegan. 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi cahaya akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Ini sederhana dalam persamaan, tapi kompleks dalam prosesnya. Yang bikin fotosintesis makin menakjubkan adalah dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Semua oksigen yang kita hirup, semua makanan yang kita makan, bahkan bahan bakar fosil yang kita gunakan, semuanya berasal dari fotosintesis. Tanpa fotosintesis, bumi bakalan jadi planet yang gelap tanpa kehidupan yang kompleks. Karakteristik anabolisme yang terwakili dalam fotosintesis juga menunjukkan betapa kreatifnya kehidupan. Dari bahan-bahan sederhana seperti karbon dioksida dan air, ditambah dengan energi matahari, terciptalah molekul kompleks yang menjadi dasar dari semua rantai makanan di bumi. Tapi gimana sih proses cahaya matahari diubah menjadi energi kimia? Di materi berikutnya kita bakalan bahas proses fotosintesis reaksi terang yang mengubah energi cahaya matahari menjadi sumber makanan.
Oh iya, gue punya catatan rangkuman tebal, lengkap semua bab sains buat ngebantu kalian belajar persiapan ujian besok. Terutama kalian penganut SKS, sistem kebut semalam. Gaya penulisannya nggak bertele-tele, langsung to the point, ke daging yang sering muncul di ujian. By the way, ini juga adalah silabus materi-materi pembelajaran yang ada di channel gue. Jadi kalau video gue belum lengkap, lo bisa tahu lebih awal spoiler materi yang belum gue bikin videonya. Yang butuh, cek aja di deskripsi ya. Setiap detik di daun-daun yang ada di sekitar kita terjadi sebuah proses yang sangat menakjubkan. Lebih canggih daripada panel surya tercanggih buatan manusia. Mari kita masuk ke dalam kloroplas dan saksikan gimana reaksi terang mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Untuk memahami reaksi terang, kita harus kenalan dulu dengan panggungnya. Struktur membran tilakoid. Bayangkan, tilakoid itu kayak sistem berlapis-lapis yang sangat terorganisir. Mirip kayak pancake, tapi dengan fungsi yang jauh lebih kompleks. Membran tilakoid ini bukan sekedar pembatas biasa. Ia adalah pusat komando tempat semua aksi reaksi terang terjadi. Di dalam membran tilakoid inilah tersembunyi bintang utama pertunjukan, fotosistem. Fotosistem adalah kompleks protein yang mengandung ratusan molekul pigmen yang bekerja sama untuk menangkap dan mengolah energi cahaya. Yang keren, fotosintesis ini seperti kayak antena raksasa yang sangat sensitif, bisa menangkap foton cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia dengan efisiensi yang luar biasa. Ternyata, jenis fotosistem ada dua macam, dan punya spesialisasi yang berbeda, fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nama mereka memang kebalik dari urutan kerjanya, tapi itu sejarahnya. Fotosistem 2 yang ditemukan belakangan justru bekerja lebih dulu dalam rantai reaksi terang. Fotosistem 2 ini spesialis dalam memecah air dan menghasilkan oksigen, sementara fotosistem 1 spesialis dalam menghasilkan NADPH. Kompleks protein yang terlibat dalam reaksi terang ini bukan cuma fotosistem loh. Ada juga sitokrom B6F yang berperan sebagai jembatan antara kedua fotosistem. Dan yang paling keren, ATP sintase yang strukturnya mirip banget dengan ATP sintase di mitokondria. ATP sintase di kloroplas ini seperti turbin pembangkit listrik yang digerakkan oleh aliran proton. Oke, sekarang kita ikuti tahapan reaksi terang step by step. Dan percayalah, ini bakalan keren banget. Tahapan aliran elektron dimulai ketika cahaya matahari mengenai fotosistem 2. Energi cahaya ini mengeksitasi elektron di pusat reaksi klorofil, membuat elektron loncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi ini kemudian ditangkap oleh akseptor elektron primer. Nah, setelah fotosistem 2 kehilangan elektron, ia butuh pengganti. Disinilah terjadi tahap fotolisis air, yaitu proses pemecahan molekul air menjadi proton, elektron, dan oksigen. Reaksi ini sangat penting karena elektron di air inilah yang menggantikan elektron yang hilang di fotosistem 2. Dan oksigen yang dihasilkan, ya, itu adalah oksigen yang kita hirup setiap hari. Elektron yang excited dari fotosistem 2 kemudian melakukan perjalanan melalui rantai transport elektron yang melibatkan kompleks sitokrom B6F. Selama perjalanan ini, energi elektron digunakan untuk memompa proton dari stroma ke dalam ruang tilakoid, menciptakan gradien proton yang mirip dengan yang terjadi di mitokondria. Perjalanan elektron berlanjut ke fotosistem 1, di mana elektron kembali dieksitasi oleh cahaya. Elektron yang terenergize ini kemudian ditransfer melalui serangkaian pembawa elektron, untuk akhirnya mereduksi NADP+ menjadi NADPH. NADPH inilah yang akan menjadi sumber daya reduksi untuk reaksi gelap nanti. Proses yang sangat menarik adalah tahap fotofosforilasi.
Pembentukan ATP menggunakan energi cahaya. Gradien proton yang terbentuk akibat pemompa proton selama transport elektron digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Proses ini disebut fotofosforilasi karena fosforilasi ATP-nya digerakkan oleh energi yang berasal dari cahaya. Ternyata ada dua jenis aliran elektron dalam reaksi terang. Aliran elektron non-siklik dan aliran elektron siklik. Aliran elektron non-siklik adalah yang udah kita bahas tadi. Elektron mengalir dari air melalui fotosistem 2 dan 1 untuk akhirnya mereduksi NADP+. Proses ini menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Sementara itu, aliran elektron siklik hanya melibatkan fotosistem 1 aja. Elektron yang tereksitasi di fotosistem 1 tidak mereduksi NADP+, tapi kembali ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Proses siklik ini hanya menghasilkan ATP tanpa NADPH atau oksigen. Aliran siklik ini biasanya terjadi ketika sel butuh ATP lebih banyak dibandingkan NADPH. Yang membuat reaksi terang begitu efisien adalah koordinasi yang sempurna antara semua komponennya. Setiap foton cahaya yang ditangkap bisa diubah menjadi energi kimia dengan minimal pemborosan. Bahkan dalam kondisi cahaya redup, sistem ini masih bisa bekerja dengan optimal. Reaksi terang ini benar-benar fondasi dari kehidupan di bumi. Tanpa proses ini, tidak bakalan ada energi yang tersimpan dalam bentuk ATP dan NADPH untuk proses-proses biosintesis selanjutnya. Tapi, ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang ini, itu untuk apa sih? Bagaimana mereka mengubah CO2 menjadi glukosa yang bisa dimakan? Dan kenapa ada berbagai tumbuhan yang punya strategi fotosintesis yang berbeda-beda? Ternyata dalam dunia fotosintesis ada yang lebih menarik. Sebuah siklus yang sangat efisien dan kreatif, yang mana mereka menyebutnya sebagai siklus Kelvin, reaksi gelap. Kita bakal bahas di materi berikutnya. Oke, sekarang ATP dan NADPH yang udah dihasilkan dari reaksi terang udah siap digunakan. Saatnya kita masuk ke tahap kedua fotosintesis yang gak kalah menakjubkan. Reaksi gelap atau orang-orang menyebutnya sebagai siklus Kelvin. Banyak juga yang menyebut sebagai reaksi tidak bergantung pada cahaya. Kenapa? Karena meski namanya reaksi gelap, proses ini sebenarnya bisa terjadi kapan aja, siang ataupun malam, asalkan ada ATP dan NADPH. Konsep umum reaksi gelap atau siklus Kelvin ini adalah serangkaian reaksi enzimatik yang menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Bayangin, siklus Kelvin ini kayak pabrik perakitan yang sangat efisien. Bahan mentahnya karbon dioksida dari udara, energinya ATP dan NADPH, dan produk jadinya adalah gula yang bisa langsung digunakan atau disimpan. Tahap siklus Kelvin itu terdiri dari 3 fase utama yang bekerja secara siklik. Yang pertama adalah tahap fiksasi karbon. Di sini karbon dioksida dari udara ditangkap dan digabungkan dengan senyawa organik yang sudah ada. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah rubisco. Rubisco ini adalah enzim paling melimpah di bumi dan bisa dibilang enzim paling penting untuk kehidupan. Fase kedua adalah tahap reduksi, di mana senyawa yang terbentuk dari fiksasi karbon direduksi menggunakan NADPH dan difosforilasi menggunakan ATP. Proses ini mengubah senyawa berkarbon menjadi gula sederhana yang kaya energi. Tahap ini kayak proses memasak bahan mentah menjadi produk yang siap pakai. Fase ketiga adalah tahap regenerasi. Di sini, sebagian produk yang dihasilkan digunakan untuk meregenerasi senyawa aseptor karbon dioksida agar siklus bisa terus berlanjut. Ini seperti sistem daur ulang yang memastikan pabrik tidak pernah kehabisan bahan baku. Nah, yang menarik adalah ternyata tidak semua tumbuhan melakukan fotosintesis dengan cara yang sama. Ada 3 strategi yang berbeda yang dikembangkan tumbuhan untuk mengoptimalkan fotosintesis sesuai dengan kondisi lingkungan mereka.
Dan ini benar-benar contoh yang brilian dari adaptasi evolusioner. Perbedaan mekanisme fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM terletak pada cara mereka melakukan fiksasi karbon dan kapan mereka melakukannya. Setiap strategi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Tumbuhan C3 adalah tipe fotosintesis yang paling umum dan paling sederhana. Dinamakan C3 karena produk pertama fiksasi karbon adalah senyawa berkarbon 3. Cara fiksasi karbon, tumbuhan C3 sangat keren banget. CO2 langsung difiksasi oleh Rubisco dalam siklus Kelvin. Tempat dan waktu fiksasi karbon serta siklus Kelvin terjadi bersamaan di stromata kloroplas selama siang hari. Tumbuhan C3 punya kelemahan. Mereka rentan terhadap fotorespirasi. Fotorespirasi sendiri adalah proses pemborosan di mana Rubisco malah mengikat oksigen instead of karbon dioksida, menghasilkan produk yang tidak berguna atau bahkan merugikan. Ini terjadi terutama saat suhu tinggi dan konsentrasi karbon dioksida rendah. Untuk mengatasi masalah fotorespirasi, evolusi menghasilkan strategi yang brilian, tumbuhan C4. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena produk pertama fiksasi karbon mereka adalah senyawa berkarbon 4. Mereka punya sistem 2 tahap yang sangat cerdas. Cara fiksasi karbon tumbuhan C4 melibatkan 2 jenis sel yang berbeda. Pertama, karbon dioksida difiksasi dari sel mesofil oleh enzim PEP, karboksilase, yang menghasilkan senyawa C4. Kemudian, senyawa C4 ini ditransfer ke sel bandel sel, di mana karbon dioksida dilepaskan lagi dan masuk ke siklus Kelvin. Tempat dan waktu fiksasi karbon serta siklus Kelvin jadi terpisah secara spasial. Fiksasi karbon di sel mesofil, sedangkan siklus Kelvin di sel bandel sel. Strategi ini sangat efektif karena PEP karboksilase nggak bisa mengikat oksigen, jadi nggak ada fotorespirasi. Plus, konsentrasi karbon dioksida di sekitar Rubisco jadi sangat tinggi, sehingga efisiensi fotosintesis meningkat drastis. Ketahanan terhadap fotorespirasi inilah yang membuat tumbuhan C4 seperti jagung, tebu, dan rumput-rumputan bisa hidup subur di daerah yang panas dan kering. Tapi masih ada strategi yang lebih ekstrim lagi nih, tumbuhan CAM. CAM singkatan dari Crassulaceae acid metabolism, di mana sesuai dengan keluarga tumbuhan sukulen tempat strategi ini pertama kali ditemukan. Tumbuhan CAM adalah master adaptasi untuk kondisi gurun yang sangat ekstrim. Tumbuhan CAM melakukan pemisahan temporal yang sangat unik. Cara fiksasi karbon mereka adalah membuka stomata di malam hari untuk mengambil karbon dioksida dan menyimpannya dalam bentuk asam organik. Kemudian di siang harinya, stomata itu ditutup rapat untuk mencegah kehilangan air. Dan asam organik yang disimpan semalam dipecah untuk melepaskan karbon dioksida bagi siklus Kelvin. Tempat dan waktu fiksasi karbon serta siklus Kelvin pada tumbuhan CAM benar-benar terpisah secara temporal. Fiksasi karbon di malam hari, siklus Kelvin di siang hari. Tapi keduanya terjadi di sel yang sama. Nah, strategi ini memungkinkan tumbuhan seperti kaktus, lidah buaya, nanas untuk beradaptasi di kondisi yang sangat kering, karena mereka bisa meminimalkan kehilangan air. Ketahanan terhadap fotorespirasi pada tumbuhan CAM dan C4 ini menunjukkan betapa kreatifnya evolusi dalam mengatasi masalah lingkungan. Tumbuhan C3 efisien di iklim sedang dengan kelembapan yang cukup. Tumbuhan C4 optimal di daerah panas dengan cahaya matahari melimpah. Dan tumbuhan CAM bisa bertahan di kondisi paling ekstrim sekalipun. Yang menarik adalah masing-masing strategi ini punya trade-off sendiri. Tumbuhan C3 paling sederhana tapi rentan fotorespirasi. Tumbuhan C4 lebih kompleks secara anatomi dan memerlukan energi ekstrak untuk mengkonsentrasikan karbon dioksida. Tumbuhan CAM paling hemat air
Tapi, laju fotosintesisnya paling lambat karena terbatas oleh karbon dioksida yang disimpan semalam. Diversitas strategi fotosintesis ini menunjukkan betapa adaptifnya kehidupan di bumi ini. Dari hutan hujan tropis dengan tumbuhan C3 yang rimbun, savana Afrika dengan rumput C4 yang tahan panas, hingga gurun dengan kaktus CAN yang minimalis. Semua punya cara unik untuk memanfaatkan sinar matahari. Siklus Kelvin sendiri sebenarnya universal. Semua tumbuhan menggunakan siklus ini. Yang berbeda hanya cara mereka menyediakan karbon dioksida untuk siklus ini. Dan hasil akhirnya sama, yaitu glukosa, yang menjadi dasar dari semua molekul organik lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang bikin semua ini makin menarik adalah bahwa fotosintesis bukan proses yang terjadi dalam ruang hampa. Ada banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi efisiensi dan laju fotosintesis. Dan para ilmuwan sudah melakukan berbagai percobaan klasik untuk memahami faktor-faktor ini. Penasaran nggak faktor apa aja yang bisa mempengaruhi fotosintesis? Dan bagaimana sih para pionir saintis dulu menguak rahasia fotosintesis ini? Mereka melakukan eksperimen legendaris. Kita bakalan bahas di materi berikutnya. Faktor dan percobaan fotosintesis. Sekarang saatnya kita mengetahui bagaimana fotosintesis dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi di sekitarnya. Dan bagaimana para ilmuwan jenius di masa lalu berhasil menguak rahasia dari fotosintesis ini. Kita bakalan bahas di materi ini. Pengaruh faktor lingkungan terhadap fotosintesis tumbuhan itu seperti mengatur performa sebuah orkestra. Setiap faktor punya perannya masing-masing, dan keseimbangan semuanya menentukan hasil akhir. Tumbuhan, walaupun kelihatannya cuma diem aja, sebenarnya sangat responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yuk, kita mulai dengan pengaruh cahaya. Faktor yang terlihat sepele, tapi ternyata sangat kompleks. Intensitas cahaya itu mempengaruhi laju fotosintesis secara langsung. Tapi, ada titik jenuhnya. Pada intensitas rendah, laju fotosintesis terbatas oleh ketersediaan cahaya. Semakin terang, semakin cepat fotosintesis, sampai mencapai titik di mana faktor lain mulai membatasi. Ini seperti menginjak pedal gas mobil. Semakin dalam injakannya, semakin cepat, tapi ada batasannya. Yang lebih menarik lagi adalah pengaruh panjang gelombang cahaya. Ternyata, gas semua gelombang warna cahaya sama efektifnya untuk fotosintesis. Cahaya merah dan biru adalah yang paling efektif karena paling banyak diserap oleh klorofil. Sementara gelombang cahaya hijau kurang efektif karena sebagian besar akan dipantulkan. Makanya nih, kita melihat daun itu terlihat warna hijau. Ini menjelaskan kenapa lampu pertumbuhan tanaman biasanya berwarna ungu, kombinasi dari merah dan biru. Pengaruh konsentrasi karbon dioksida juga sangat signifikan. Karbon dioksida adalah bahan baku utama fotosintesis. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat fotosintesis berlangsung. Sampai batas tertentu. Yang menarik, peningkatan karbon dioksida di atmosfer akibat aktivitas manusia sebenarnya bisa meningkatkan laju fotosintesis beberapa tumbuhan, meskipun efek ini dibatasi oleh faktor lain. Pengaruh suhu menunjukkan karakteristik yang sangat menarik. Fotosintesis melibatkan reaksi enzimatis, jadi mengikuti pola umum enzim. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat reaksi enzim, sampai suhu optimal tentunya. Makanya, kalau terlalu panas, enzim mulai rusak dan fotosintesis malah menurun drastis. Setiap tumbuhan punya rentan suhu optimal yang berbeda-beda, tergantung adaptasi evolusionernya. Pengaruh faktor zat anorganik, terutama nutrisi mineral juga krusial. Nitrogen dibutuhkan untuk sintesis klorofil dan protein. Fosfor untuk ATP dan NADPH, magnesium sebagai pusat klorofil, dan zat besi untuk sistem transport elektron. Kekurangan salah satu nutrisi ini bisa jadi penghambat
yang membatasi fotosintesis, meskipun faktor lain optimal. Ada juga pengaruh zat inhibitor yang bisa menghambat fotosintesis. Polutan seperti sulfur dioksida bisa merusak klorofil. Herbisida bisa mengganggu transport elektron, dan bahkan oksigen dalam konsentrasi yang tinggi bisa menghambat fotosintesis melalui fotorespirasi. Nah, semua pengetahuan tentang faktor-faktor ini gak muncul begitu aja ya. Para ilmuwan dulu melakukan percobaan fotosintesis yang sangat efektif untuk memahami proses yang pada waktu itu masih sangat misterius. Ada yang namanya percobaan Ingenhousz pada tahun 1779. Ini adalah salah satu yang paling klasik. Jan Ingenhousz menempatkan tumbuhan air dalam tabung terbalik berisi air, lalu mengamati gelombang gas yang keluar. Dia menemukan bahwa gelembung hanya muncul saat ada cahaya, dan gas yang dihasilkan ternyata adalah oksigen. Percobaan sederhana ini ngebuktiin bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen dan prosesnya memerlukan cahaya. Ada juga percobaan Schwartz pada tahun 1864, fokus pada produksi pati. Julius Panchard menempatkan sebagian daun dalam kondisi gelap dengan menutupnya, sementara bagian lain tetap terkena cahaya. Setelah beberapa waktu, dia menguji pati dengan iodium dan menemukan bahwa hanya bagian yang terkena cahaya yang mengandung pati. Ini membuktikan bahwa cahaya diperlukan untuk sintesis karbohidrat. Ada juga percobaan Engelmann tahun 1882. Mungkin ini yang paling elegan. Theodor Engelmann menggunakan ganggang berfilamen dan bakteri aerobik yang bergerak menuju oksigen. Dia menyinari ganggang dengan spektrum cahaya yang berbeda-beda, lalu mengamati di mana bakteri berkumpul. Ternyata, bakteri paling banyak berkumpul di area yang disinari cahaya merah dan biru. Ini membuktikan bahwa panjang gelombang yang paling efektif untuk fotosintesis adalah gelombang cahaya merah dan biru. Nah, yang paling menakjubkan dari ketiga percobaan klasik ini adalah kesederhanaannya. Dengan alat-alat yang sangat basic, para ilmuwan ini berhasil mengungkapkan prinsip-prinsip fundamental dari fotosintesis. Mereka menunjukkan bahwa sains bukan tentang peralatan yang canggih, tapi tentang kreativitas dalam merancang eksperimen dan ketajaman dalam menginterpretasikan hasilnya. Percobaan-percobaan ini juga menunjukkan bagaimana pengetahuan sains berkembang secara bertahap. Setiap eksperimen memberikan satu piece of puzzle, dan butuh puluhan, bahkan ratusan eksperimen dari berbagai ilmuwan untuk melengkapi gambaran besarnya. Dari percobaan Ingenhousz yang membuktikan produksi oksigen, Schwartz yang menunjukkan peran cahaya dalam sintesis karbohidrat, hingga Engelmann yang mengidentifikasi spektrum cahaya yang paling efektif. Semuanya berkontribusi. Yang paling menginspirasi adalah bagaimana para ilmuwan ini berani menantang pemahaman yang sudah ada. Pada saat itu, banyak yang percaya bahwa tumbuhan memakan tanah untuk tumbuh. Tapi, mereka bereksperimen. Mereka membuktikan bahwa tumbuhan sebenarnya memakan cahaya dan udara. Semua faktor percobaan yang kita bahas ini menunjukkan betapa kompleks dan elegannya sistem fotosintesis. Dari level molekuler dengan fotosistem dan enzim, sampai level ekosistem dengan interaksi berbagai faktor lingkungan. Semuanya bekerja dalam harmoni yang luar biasa. Dan inilah akhir dari perjalanan kita mempelajari dunia metabolisme. Kita udah melihat bagaimana sel-sel kita memecah makanan untuk menghasilkan energi. Bagaimana mereka bertahan hidup tanpa oksigen. Bagaimana berbagai jenis nutrisi diolah dengan cara yang berbeda-beda. Dan bagaimana tumbuhan menciptakan makanan dari udara dan cahaya matahari. Metabolisme bukan sekedar reaksi kimia yang biasa aja. Ini adalah orkestra besar yang memungkinkan semua makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang. Setiap kali kita bernapas, makan, atau bahkan cuma sekedar berdiri di bawah sinar matahari, ingat,
kita sedang menyaksikan, bahkan melakukan keajaiban bernama metabolisme. Ini udah berlangsung miliaran tahun yang lalu, dan akan terus berlangsung selama kehidupan di bumi masih ada. Gue Karaka, seorang nobu scientist. See you next video.